namanya juga upaya hidup sehat. Olahraga tuh jadi kuncinya Besti supaya bisa terhindar dari segala rupa penyakit. Iya, untuk mendeteksi penyakit katanya sih bisa dengan cara pijit alternatif. Coba kita cek faktanya yuk Besti. Check it out. Besti yang suka dipijat, sini-sini merapat. Ya, apalagi kalau badan lagi pegal-pegal, emang paling mantep dia dipijat. Eits, pijat yang ini beda loh Besti. Katanya sih bisa deteksi penyakit dengan tepat. OMG, apa iya? Kira-kira beneran seakurat itu nggak sih? Just kita cek faktanya. Ini dia lokasinya Besti. Wih, yang datang banyak juga ya. Rame banget lagi. Emang boleh serame ini? Lihat nih Besti. Tata cara pendaftarannya pun juga mirip-mirip lah ya. Kayak berobat ke dokter. Yep, ada meja pendaftaran untuk dapetin nomor antrian. Katanya sih dalam sehari ada jumlah pasien yang bisa mencapai 200 orang tuh. OMG. Oh iya, meski tarifnya seikhlasnya, pasien ini wajib beli 2 liter air mineral dan 85 lembar daun sirih. Nah, air ini sebagai media pengobatan yang diberikan doa, sedangkan daun sirih jadi alat pijat totoknya. So, keduanya tuh berperan sebagai media penyembuhan, Besti. Kita kenalan dengan terapisnya deh, namanya Mbak Ika. OMG, cantik dan cetar banget ya Besti, ramah ke semua pasien pula. Ternyata nggak nyangka ya, kalau misalnya semuanya tuh disalamin satu-satu, jadi sebelum masuk nih. Nah ini sekarang saya udah masuk karena namanya udah dipanggil. Kita lihat yuk di dalam. Pasien bakal dipanggil untuk masuk ke ruang terapi per 30 nama. Pasien yang sudah selesai langsung keluar lalu bergantian dengan pasien selanjutnya. Uniknya nih, ada yang berobat tapi kok bawa kacang panjang ya Besti? Waduh, mau dibuat apa sih? Ya disuruh kebetulan di bawah biasanya kan habis dari kiai kita tuh ada resepnya ditulis buahnya apa aja sesuai dengan kebutuhan pasien. Kebetulan saya kemarin dapat kacang panjang nggak ada di bawah, jadi saya beli dari luar dari rumah saya bawa minta didoain. Dijelasin nggak sih Bu kenapa harus kacang panjang? Kalau saya sih terima-terima aja, jadi saya Google ternyata apa kacang. Kalau saya misalnya dapat buah apel, saya Google buah apel itu fungsinya begini. Saya dapat buah nanas atau ya ternyata berhubungan dengan badan kita. Sementara pasien lainnya ada yang membawa buah markisa seperti Ibu Nana ini Besti. Kalau markisa saya lupa ya kenapa, tapi kalau buah serikaya itu untuk tulang sumsum tulang belakang. Nah kalau Ibu keluhannya? Kalau saya autoimun. Autoimun. Tiroid. Oh tiroid. Alhamdulillah setelah 21 kali lah ya kira-kira sudah sangat jauh membaik. Sekarang kita masuk ke ruang terapi. Arenanya itu lumayan luas Besti, so pasien bisa menunggu dengan nyaman. For your info nih Besti, daun sirih menjadi media terapi totoknya karena dipercaya sebagai antiseptik alami yang mengandung senyawa fenolik yang mampu menyerap penyakit dalam tubuh pasien. Aduh, tapi kok kayaknya sakit ya Besti, saya jadi deg-degan nih. Akhirnya tiba giliran saya Besti. Oke, moment of truth. Sakit banget, Bes. Aduh. Sekali-sekali ada keringanan juga aja. Iya betul. Iya, Itu kenapa Kiai? Kolesterolnya tinggi 235. Pengentangan darahnya 250. Nah, kamu ada asam urat sedikit 7,2. Waduh Besti, ternyata saya terdeteksi punya kolesterol, pengentalan darah, dan juga asam urat. OMG. Oke deh, beres semua. Sekarang waktunya keluar dan tebus resepnya. Anyway, sebelum tebus resepnya kita kepoin dulu pasien-pasien yang katanya sih ngerasain progres cukup signifikan nih Besti. Seperti Ibu Melani, katanya sih keluhan kelenjar getah bening tiroidnya tuh berkurang loh. Waduh, iya ini beda banget nih Besti. Si Ibu, wah lebih terlihat lebih muda malah ya.
Kalau ini Ibu apa yang dirasain saat tubuh sekurus ini gitu? Yang pasti gemeter, Gemeter. terus lemas, gampang capek, ngos-ngosan. Dari duduk aja, dari jongkok itu nggak bisa berdiri. Oh gitu. Nggak bisa kalau tanpa bantuan. Jadi kalau kayak megang meja, megang kursi atau diangkat. Kalau sekarang udah nggak lagi. Sekarang tangga aja udah lancar. Oh iya, selain resep dari Mbak Ika, pasien juga diperkenankan tetap mengkonsumsi obat dari dokter kok Besti. Pertama, saya tuh tadinya selalu minum isosorbit yang di bawah lidah kalau udah nggak sakit. Ini selama di sini saya nggak pernah minum. Baru kemarin ini karena saya drop imunnya, sakit lagi. Obat-obat yang dari dokter itu saya bawa ke sini, Diliatin. doain biar nggak lari ke ginjal. Nah, untuk resep pengobatan di sini 100% menggunakan buah-buahan dan sayur mayur loh. Kira-kira saya dapat resep apa nih? Resepnya adalah, kita disuruh untuk beli buah naga 1 buah, melon 1, apel merah 5, apel hijau 5, dan air zam-zam. Kita beli buahnya dulu ya. Ternyata ada yang deket juga nih jualan di sini. Wah, kalau di rumah sakit sih tebus resepnya tuh ke apotek ya. Tapi kali ini kita tebus resepnya tuh ke toko buah. OMG, lucu juga nih Besti. Membawa keberkahan juga ya Mas ya. Berarti sehari bisa bawa buah atau apa berapa ini Mas ukurannya? Kilo atau apa? Kintal? Kintal. Berapa kintal? Itu kalau kita pakai motor itu bisa 1 kintal lebih. 1 kintal lebih? Sehari? Apa 1 sesi doang pagi? Terus kalau stok kita habis nih, kita belanja lagi kan sorenya. Oh gitu. Kurang lebih 1 kintalnya kita bawa. Wah. Ini udah berapa lama Mas? Kurang lebih itu setahun. Setahun? Menurut Jeffrey pedagang buah, resep yang paling susah didapat adalah buah melodi. Hayo, ada yang tahu nggak nih dengan buah yang satu ini? Yaps, buah melodi atau dikenal juga dengan pepino, termasuk famili terong-terongan. Teksturnya berair dan rasanya itu mirip timun. Manfaat dari buah ini tuh biasanya nyembuhin penyakit stroke, darah tinggi, gangguan pencernaan, mah serta sembelit juga diabetes. Widih, mantep ya. Oke deh, tebus resep rampung. Tapi saya masih pinisiri nih sama yang ngobatin Besti. Kok bisa ya mendebak penyakit dengan akurat? Nah, Mbak Ika yang punya nama lengkap Veriska Prihendra ini mengaku sudah punya kemampuan menebak penyakit sejak umur 12 tahun loh Besti. Katanya sih kalau seseorang memiliki penyakit bakal terlihat jelas dari matanya. Wow. Ketika kita ngelihat orang itu, kita totok syarafnya. Jadi aliran darahnya kan itu kan kelihatan. Jadi sama aja kayak misalnya suster apa dokter ya Nancy ya gitu. Jadi kan kelihatan. Oh kalau aliran darahnya secepat ini, jantungnya sekian, nadinya sekian. Nah itu makanya kita bisa nyebutin sekian ukurannya. Dan biasanya dari hasil yang sudah hasilnya itu nggak jauh beda, paling beda-beda tipis 0, sekian gitu. Teknik yang dipakai adalah acupressure atau totok syaraf nih Besti. Kenapa gitu ya? Itu acupressure termasuk karena dia kan totok syaraf. Karena sebenarnya ibaratnya majornya Ika tuh dia lebih ke ahli syaraf. Jadi kalau kita udah megang ahli syaraf itu semua penyakit insya Allah bisa semua. Jadi ketika ada beberapa bagian syaraf kita aja yang kejepit, itu bisa fatal buat yang lain. Bisa nimbulin macam-macam gitu loh. Menurutnya sih penyakit yang butuh waktu lama untuk disembuhkan adalah penyakit yang menyerang organ mata. Yaps, karena mata punya syaraf yang halus dan sangat banyak. Oh iya, Mbak Ika juga biasanya itu meminta pasien membawa hasil lab pemeriksaan dan juga menjalankan pantangan dari dokter. Jika pasien bersedia mengurangi beberapa konsumsi obat dokter bisa diganti dengan buah. Karena buah itu sih memang Ika mengurangi nih resiko yang kimia. Kalau herbal juga, mohon maaf takutnya nanti ada beberapa orang yang ginjalnya nggak kuat. Kan ginjal kita kan tergantung beda-beda orang ya, umur juga pengaruh gitu. Jadi Ika pakai media buah memang ada khusus yang racikan buah ini ketemu buah ini itu bisa ngasilin
kimia ini dan bisa nyembuhin penyakit apa. By the way besties, kita tanya deh pendapat dokter Syaraf soal teknik acupressure ini. Aman gak sih dok? Jadi kalau teknik totok dan acupressure ini secara kedokteran modern termasuk dalam dunia kedokteran di Indonesia, mungkin kita tidak pelajari khusus. Tapi seperti kita ketahui bahwa bisa berjalan beriringan nih antara yang alternatif dan juga dunia kedokteran modern. Sifatnya alternatif ini bisa sebagai komplementari atau pelengkap untuk mengurangi gejala dan keluhan. Biasanya targetnya kalau setahu saya dari acupressure atau totok itu dia mengurangi nyeri, memperlancarkan aliran darah, kemudian juga merilekskan atau ada yang bilang juga untuk mengatur aliran qi katanya gitu. Nah mungkin kalau dicoba untuk beberapa kasus dan ada manfaatnya boleh saja. Oke besties, sekarang kita pembuktian yuk hasil deteksi penyakit dari Mbak Ika dengan hasil lab. Yang dimana tadi sih kata Mbak Ika saya ada pengentalan darah. Kita cek-cek ya. Wah, ternyata melalui tes di dimer, angkanya itu menunjukkan angka 379 nanogram per mililiter. Artinya sudah mulai ada pengentalan darah ringan, Besti. OMG. Salah satunya adalah kolesterol yang tinggi dengan perlemakan liver itu juga bisa menyebabkan terjadinya pengentalan darah gitu. Ya, otomatis resikonya pun juga jadinya variatif. Namanya kalau terjadi pengentalan darah, ibaratnya tuh berarti darah kita itu mudah sekali terjadinya penggumpalan atau bekuan-bekuan kecil, di mana aliran darah kita kan selalu flow-nya jalan ya gitu. Jadi kalau dia nyumbat kebetulan di daerah koroner atau jantung, itu biasanya outcome-nya tuh bentuknya serangan jantung, nyeri dada. Info dari dokter sih pemeriksaan di dimer ini untuk mengecek pengentalan darah adalah cara yang paling sederhana Besti. Masih perlu ada wawancara mendalam soal penyebab darah kental. Nah, kalau ingin lebih valid harus ada pemeriksaan lanjutan seperti pemeriksaan HB darah atau pemeriksaan fibrinogen. Sehingga kapan waktu pembekuan darah dapat dilihat dengan lebih detail. Ya, kalau hasil labnya sih memang sesuai dengan deteksi pijat totok daun sirih tadi ya Besti. Tapi semua tuh balik lagi ke pilihan masing-masing. Mau berobat medis, alternatif, atau keduanya yang berjalan beriringan. Gimana Besti? Oke deh, Cek Fata sampai di sini dulu ya. Dadah Besti!